Bagaimana dengan di Bloop Endorse, Pak Martin? Di Bloop Endorse, jadi kita waktu mulainya distro itu kan emang fenomenal banget dulu tahun 97. Cuma distro itu dulu pemikiran orang dia bikin konsep distro itu kecil-kecil gitu. Ada yang di garasi, ada yang mesti dicari dulu kemana alamatnya, agak ngumpet segala macam. Terus saya sama Berto sama Sari Widya ya mikirnya kita coba buat terobosan yang kenapa sih orang kok pada bikin distro mesti begitu, kenapa orang ketakutan untuk, mereka kan biasa anak distro itu idealis gitu, maunya kreativitas anak-anak seni yang pokoknya emang kalau mau nyari distro itu mesti ngumpet, mesti bikin baju tuh mesti 12 piece per desain, terus biar kita gebrak aja yuk, kita cari yang konsepnya lain. Kita bikin yang gede sekalian kayak FO gitu loh, biarin sekalian memenuhi kebutuhan pasar gitu. Terus kita pikir yang kalau yang lainnya dulu distro konsepnya modern minimalis, kita bikin yang klasik gitu, jadi lain sendiri. Dan begitu kita nemu jalan Tebet Raya itu, Tebet Utara Dalam, di daerah situ kita pertama kali bikin konsep itu dan langsung benar-benar itu sesuatu yang baru gitu di dunia distro itu. Wah, aku bikin distro kayak FO gitu, teman-teman di Bandung juga udah bilang gitu. Tapi ternyata sekarang setelah kita melakukan itu, banyak teman-teman yang juga bikin distro dengan konsep yang kira-kira sama gitu. Tapi paling nggak kan kita udah menemukan inovasi sendiri bagaimana membangun sebuah distro dengan konsep yang baru gitu. Konsep yang baru dan juga unik ya? Unik. Tadi Pak Martin singgung bahwa ada yang kemudian meniru membuat juga distro, tapi tetap berbeda dari yang tetap berbeda. Jadi Bloop Endorse. Iya kan, pokoknya kita bertiga juga mikirnya selama itu belum ada di Indonesia dan kita bisa kembangkan, mungkin juga itu akan lebih baik lagi, dan masyarakat yang majemuk ini kan juga bisa menilai sendiri gitu. Mereka punya karakter sendiri. Karakter apa sih yang distro itu tawarkan gitu, karena punya konsep sendiri. Jadi distro yang sekarang mungkin cuma ada ratusan di Indonesia ini juga mereka punya gaya ciri khas sendiri yang bisa yang jadi punya segmentasi sendiri gitu. Ada yang anak-anak musik, ada yang anak skate, surfing segala macam. Jadi emang kalau kita tuh bawa garisnya itu ke yang mainstreamnya yang emang agak umum gitu, tapi tetap dengan warna yang kita bawa sendiri gitu. Mainstream umum, tapi ada warna khusus ya yang dibawa sendiri. Pop, vintage gitu yang kita bawa di situ. Baik. Menarik di sini digarisbawahi bahwa perlunya keunikan tertentu dalam bisnis yang kita kelola. Pak Martin sebagai creative director di Bloop Endorse ya. Apakah apa yang dilakukan Pak Martin ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kreatif, bagaimana menghasilkan ide-ide kreatif dari tim Bloop Endorse, atau ada hal yang lain yang menurut Pak Martin tidak hanya menjadi domain atau ranah kreativitas gitu? Ya itu pasti ya, karena kita emang setiap saat mesti berkreasi, karena semua kebutuhan kita juga mikir, kita pemilihan bisnis ini pun juga karena sandang itu kan setiap saat akan diperlukan, sampai kapan orang juga akan pakai baju gitu. Tapi bentuknya pasti cuma t-shirt, jaket, celana, topi, t-shirt, jaket, celana, topi, dress gitu pasti kan. Tapi kan modelnya itu selalu berkembang, bahkan itu kalau dicermati selang seminggu aja itu tren bisa berubah gitu loh. Jadi benar-benar butuhkan selalu ngumpul, brainstorming segala macam, apa sih nanti yang trennya ke depan apa gitu. Kalau kemarin sempat kalau yang cewek-cewek coraknya macan, terus maunya polos segala macam, itu cepat banget, apalagi di Indonesia ini. Kalau saya perhatiin begitu trennya booming, itu sebulan orang pada pakai semua, udah selesai itu trennya gitu. Jadi itu benar-benar kita mikir terus, aduh gimana ya ini lagi gitu. Mencari ide baru lagi yang jangan pasar yang ini, jangan kita ngikutin pasar, tapi kita menciptakan ini sendiri gitu, tren sendiri gitu ke pasar. Menciptakan gitu. Tren sendiri ya. Jadi saya bisa sebut sebagai bukan pengikut tren follower, tapi trendsetter gitu ya, trendsetter atau trendmaker ya. Karena itulah yang menjadi visi kita. Menjadi visi dari Bloop Endorse ya. Nomor 1. Sehingga pikirnya orang tuh mendingan kita mulai duluan sehingga orang menjadi follower ya. Mulai duluan dan kejadian dan orang itu udah menjadi sering pengikut. sekali. Kita mulai duluan orang ikutin. Nah kalau sudah begitu berarti tantangan bagi Bloop Endorse untuk membuat tren yang baru lagi ya. Itu makin memacu kita. Tapi tren-tren yang dibuat itu selalu sukses gitu ya? Enggak juga. Oke, menarik di sini. Tren-tren yang dibuat atau yang
usul gitu ya, yang diusung ke depan itu tidak selalu sukses ya. Nanti kita lihat faktor-faktor apa yang membuat itu bisa berhasil. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, perhatikan tayangan yang berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.